Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan setia Tuhan. Selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami, menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul firman Tuhan di pagi hari ini adalah Jangan Lupa. Yang saya ambil di dalam Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara, kita mungkin pernah menjumpai orang yang pelupa. Bahkan mungkin peristiwa yang barusan terjadi, dia sudah melupakannya. Dan itu kadang kita suka geram dengan orang-orang yang seperti itu, karena dapat mengacaukan beberapa kegiatan atau bahkan beberapa rencana ke depan. Nah, hari ini kita membaca pesan dan peringatan yang diberikan Musa kepada bangsa Israel yang pada saat itu mereka akan memasuki tanah perjanjian. Pesan apa yang diberikan oleh Musa yaitu waspada atau hati-hati agar tidak melupakan Tuhan. Yang berarti kita harus senantiasa mengarahkan pikiran kepada Allah dengan sungguh-sungguh memperhatikan supaya kita tidak melupakan Tuhan dan tidak melupakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal ini juga menuntut kita untuk senantiasa bergantung kepada Roh Kudus. Karena kita tidak bisa untuk konsisten taat terus dengan menggunakan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus mengandalkan kekuatan daripada Roh Kudus. Bagaimana kita tahu jika kita mulai melupakan Tuhan? Yaitu ketika kita tidak taat lagi. Ketika kita tidak taat, kita sebenarnya menunjukkan kita ini sedang melupakan Tuhan atau sedang amnesia rohani. Kita akan melihat bahwa apa yang kita dapati sekarang itu bukan dari kita, atau kita akan melupakan apa yang kita dapatkan sekarang itu, kita melupakan bahwa itu semuanya daripada Tuhan. Ketika kita mulai tidak taat akan firman Tuhan. Jadi kita mengingat Tuhan dan kebaikannya yang telah kita alami, seharusnya kita akan taat terhadap perintah-perintah Tuhan. Jadi ketika kita mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita yang tidak pernah habis, seharusnya kita akan taat terhadap perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, hari ini kita boleh belajar untuk sesuai dengan nasihat dan perintah dari Musa yang kita boleh belajar pada hari ini, untuk kita tidak boleh melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Melainkan di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi kalau kita pada hari ini boleh kuat, kita boleh menikmati apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita harus ingat bahwa itu semua adalah berasal daripada Tuhan. Dan kita tidak boleh melupakan apa yang telah Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Kita harus mengingat akan Tuhan dan kebaikannya yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Bukti kita mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita adalah dengan kita boleh taat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Rasa syukur kita, ucapan syukur kita atas pemeliharaan dan bimbingan Tuhan di masa lalu membantu kita untuk kita boleh tetap rendah hati, tidak sombong. Kita boleh mengingat akan kebaikan Tuhan yang tak henti-hentinya di dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk kita boleh selalu mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur
untuk firman-Mu di pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami untuk kami tidak boleh melupakan akan Engkau dan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Roh Kudus untuk kami boleh tetap terus mengingat kebaikan Tuhan dan kami juga boleh taat akan setiap perintah Tuhan, firman Tuhan, kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hidup kami, di sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.